ini kan komunitas Bible Study kan, Bible Study ya. Saya kira udah ahli semua lah dalam kitab suci yang kayaknya saya pasti udah pernah ngebahas mengenai kitab Mazmur lah ini ya. Mengenai kitab Mazmur, dan kita akan melihat salah satu kitab Mazmur yang membantu kita untuk belajar mengeluh kepada Tuhan ini, belajar mengeluh kepada Tuhan. Pasti pernah mengeluh kan ya, teman-teman di sini ya, semuanya pasti pernah mengeluh. Nggak tahu hari ini udah berapa kali keluhan yang Anda Tiap hari sampaikan. pasti ada, tiap hari. Streaming misa di paroki. Kami sebenarnya, kalau saya secara pribadi, saya mengeluh terkait dengan live streaming itu gitu. Udah berminggu-minggu kita berusaha tidak pernah menghasilkan sesuatu yang memuaskan bagi umat gitu, memuaskan bagi umat. Selalu ada namanya keluhan dari umat, kritik-kritik dan lain sebagainya gitu. Padahal kita udah tampilin gambarnya bagus, pakai kamera, pakai apa, kita coba segala macam dari yang nggak tahu sama sekali, tapi tetap aja merasa kurang. Giliran udah bagus-bagus, ternyata ada lagi masalah koneksi internetnya jelek. Ya maklum aja lah, kita tinggal di planet Bekasi kan, beda lah sama di daerah Tangerang Selatan sana ya, apalagi Bintaro. Makanya beda juga jaringan internetnya. Makanya kerap kali ada hal-hal yang menyulitkan dan kemudian membuat saya sendiri berkeluh kesah. Berkeluh kesah kepada diri saya sendiri, tetapi juga ya karena dituntut macam-macam yang hasilnya maksimal, tetapi koneksi internet nggak bisa, ya mau gimana lagi sebenarnya. Makanya berapa kali Romo Kepala itu mencoba mengganti-ganti alatnya, tapi ya percuma aja karena masalahnya ada di internet, koneksi internetnya, jadi nggak terselesaikan dengan baik. Makanya itulah keluhan yang saya alami juga di dalam kesempatan belakangan ini ya, belakangan ini mengeluh kepada Tuhan. Pasti teman-teman sendiri juga punya keluhan-keluhan lainnya. Nah ini, saya nextin dulu ya. Nah, mengeluh itu apa sih sebenarnya? Kalau kita mau tahu, mengeluh itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu sebenarnya menyatakan susah. Menyatakan diri ini susah. Karena penderitaan, entah itu kesakitan, kekecewaan, dan sebagainya. Apalagi di situasi sekarang ini dengan virus corona yang begitu luar biasa, pasti kita mencoba ataupun pasti kita merasakan adanya keluhan-keluhan yang kita sampaikan. Nah, makanya tadi saya mulai dengan pertanyaan, apa keluhan Anda hari ini? Apa yang menjadi keluhan Anda hari ini? Karena itu adalah pengalaman manusiawi dan sepertinya setiap hari kita juga mengalami ataupun melakukan berkeluh itu. Maka di sini ada pandangan terkait dengan mengeluh itu, pandangannya apakah hal itu baik atau enggak, kita akan lihat bersama-sama. Misalkan pandangan yang pertama itu mengatakan bahwa mengeluh itu sebenarnya hanya membuang-buang waktu saja. Iya, saya ketika saya merasa di Halo, Nil, di bagian bawah ada tulisan breakout room. Udah masuk belum? Oh, belum. Lu masuk di breakout room di bagian bawah. Oke deh. Oh, udah. Di bagian bawah. Set, enak bet dah. Prit, di bagian bawah, Prit. Ada Silakan. Pakai handphone apa laptop? Ini I di bagian atas. Ya, breakout room. HP. Bagian atas. Breakout room. Waduh. Saya juga akhirnya berkeluh kesahnya kepada teman-teman OMK yang hadir di sini, yang dari paroki saya ini ya, berkeluh kesahnya kepada mereka supaya bisa melepas beban. Dan akhirnya mereka yang jauh lebih ahli daripada saya ternyata, belajar dari YouTube sampai bisa live streamingnya lebih baik sedikit demi sedikit. Atau kita mencari inspirasi dan mendapatkan bantuan terkait dengan persoalan kita karena kita mengeluh itu. Jadi di sini kelihatan bahwa mengeluh ini punya dampak yang positif, tapi sekaligus juga
ada dampak negatifnya. Sehingga kita bisa bertanya, dari pengalaman kita mengeluh itu, kita bertanya, apakah wajar nggak sih mengeluh itu? Gitu. Wajar nggak sih kita mengeluh? Tentu pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh masing-masing dari kita. Kita mengeluhnya yang sewajarnya buat kita itu seperti apa? Gitu. Romo, sebentar Romo dan teman-teman ada sedikit interupsi. Dikarenakan room yang sebelah sudah tidak dipakai, maka kita akan membuat supaya ini di room yang utama saja. Ingat nanti takutnya ada beberapa orang yang mau masuk, jadi saya harus bolak-balik. Itu juga pertimbangannya. Jadi, Bang Apin, siap Bang Apin. Jadi saya close, nanti semuanya klik langsung di main room, oke? Oke. Oke. Oke, baru 15 orang. Masih ada yang belum. Rafael, Cecil, Anton. Oke, dikit lagi. Daniel, ini. Ya. Silakan connect audio dulu agar suara terdengar jelas. Oke, Jeff, tolong di ini ya, Jeff. Gua manggil Rafael sama Tante Michelle sama Magdalena sama Daniel. Tapi nggak bisa. Saya nggak bisa masuk. Gimana? Remy juga belum ada. Aku ada kok di sini. Halo. Oh, ada. Tenang, aku akan ikutin Romo Gerah selalu. Siap. Siap. Lihat di room. Yes. Lihat di room up. Bagi siapapun yang ada yang keluar dong. Mohon maaf ya. Cecil, Mugraha, Remy, Adri. Oke. Antonius Woda mana? Iya, kayaknya tadi keluar deh dia. Gara-gara roomnya ditutup, suruh join lagi aja teman-temannya. Mohon maaf sekali. Apa? Oke. Roomnya udah ditutup, Tante. Breakout roomnya udah nggak ada. Kosong. Bukan Romo Graha, biar lanjut aja. Jadi istilah kata partisinya dibuka gitu kalau orang rapat. Ya. Oke, Romo, silakan dilanjutkan. Oh, iya. Share screen lagi. Ya, tadi sudah sampai kepada dia ya, mengungkap apa, kita mengingat-ingat pengalaman kita berkeluh atau mengeluh terkait dengan pengalaman hari ini ataupun juga momen-momen besar dalam hidup kita, maka kita bertanya wajar nggak sih gitu ya, wajar nggak sihnya itu seberapa wajar gitu kita mengeluh. Nah, hari itu saya mengeluh berapa lama, berapa kali, ataupun apa ya, atau kita memberikan waktu kita untuk mengeluh itu sampai berapa lama sehingga kita merasa bahwa itu masih wajar. Nah, itu kita hanya bisa, kita sendiri yang bisa untuk menentukannya. Dan terkait dengan mengeluh ini, ada baiknya kalau memang kita mempelajari bagaimana berkeluh kesah itu dari Mazmur 22 ini ya. Mazmur 22. Ini pada bawa kitab suci kan berarti ya? Bawa ke Romo. Mazmur berapa, Romo? Mazmur 22 ya, Mazmur 22. Mazmur 22. Ya dari awal sampai akhir, 1-32 itu sebenarnya ada. Oke. Mazmur 22, 1-32. Ini biasanya baca bareng-bareng apa sendirian aja nih saya? Ya, biasanya sih kalau pakai Zoom ini delay, Romo. Jadi mungkin baca. Saya yang baca aja ya. Oke. Udah dapet ya Mazmur 22 ya? Remy mungkin mau ngomong. Rem, monggo. Iya, bisa Romo atau bisa tunjuk satu orang gitu baca. Yaudah, saya. Oke. Mazmur 22.
Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah dia, dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Dasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun di dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Ini Mazmur 22 ya, yang sudah kita dengarkan tadi. Menarik memang karena ini dimasuk ke dalam kategori Mazmur keluhan. Kita tahu ada banyak tipe Mazmur, ada Mazmur pujian, ada Mazmur keluhan, ada Mazmur yang harapan. Nanti bisa teman-teman cari lebih dalam lagi mengenai berbagai jenis Mazmur. Tapi biasanya Mazmur 22 ini langsung dikaitkan dengan si Daud itu ya, karena langsung di ayat 1-nya langsung dikatakan Mazmur Daud. Meskipun masih terjadi perdebatan, apakah benar Daud yang membuat Mazmur ini. Dan kita bisa menghubungkan terkait dengan Daud ini dalam situasi ketika Raja Daud itu sedang dikejar Saul, bukan pas belum dia jadi raja sih. Daud itu sempat dikejar oleh Saul sebelum dia menjadi raja, lalu dia mengalami berbagai macam bahaya, bahkan sampai dia dimusuhi juga oleh orang-orang Israel, meskipun dia sudah sangat berjasa. Dan Mazmur 22 ini pasti akan sangat akrab dengan kita karena kita dengarkan setiap Jumat Agung.
Jumat Agung. Ini menjadi mazmur tanggapan dari bacaan pertama. Allahku ya Allahku. Kan itu lagunya seperti itu. Mengapa kau tinggalkan aku? Di Jumat Agung digunakan mazmur ini. Karena apa? Karena Yesus sendiri menggunakan mazmur ini. Yesus Kristus sendiri menggunakan mazmur ini ketika dia disalibkan. Dengan mengatakan, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata-katanya seperti itu. Dan juga digunakan sebenarnya oleh orang-orang Yahudi di dalam ibadat mereka, dalam peribadatan mereka. Berapa kali karena ini digunakan oleh Yesus, maka menjadi argumen tidak setuju dengan kita, itu Allah. Lalu argumennya adalah bahwa ini buktinya Allah malah meninggalkan Yesus, berarti kan Yesus bukan Allah. Argumennya seperti itu. Ya mereka cuma mengambil satu ayat itu doang saja, tetapi nggak mengambil yang bawah-bawahnya. Padahal yang dimaksud tentu berbeda. Maka di sini dari Mazmur 22 ini kita bisa belajar mengenai mengeluh itu. Apakah mengeluh itu hanya cukup dengan mengatakan Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Atau mengeluh itu hanya sampai kepada suatu perasaan-perasaan sulit yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari saja? Atau jangan-jangan bisa ada hal yang lain terkait mengeluh. Makanya kita melihat ya di sini ada bagian-bagiannya ya dari mengeluh ini ya. Sebenarnya bagiannya kalau mau dibagi dua yang sama besar itu adalah dari ayat 1 sampai dengan ayat 22 itu mengenai ungkapan penderitaan dan juga harapan-harapan ke depannya. Lantas yang 23 sampai dengan 32 itu adalah pujian, mengenai pujian dan rasa syukur kepada Tuhan, serta tindakan bagi Tuhan. Kita lihat ya dari 22 ayat 1 sampai dengan 22 itu, dinamikanya selalu ada penderitaan diungkapkan lalu muncul kepercayaan. Apakah dia mengungkapkan kepercayaan kepada Tuhan. Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi di ayat 4 kemudian dia mengatakan, engkaulah yang kudus yang bersemayam, kepadamu nenek moyang kami percaya. Selalu seperti itu. Penderitaan lagi diungkapkan, lalu kemudian dinyatakan kepercayaannya. Lalu kemudian ungkapan penderitaan lagi, lalu nantinya ada permohonan-permohonan yang disampaikan. Jadi nggak cuma mengeluh itu atau keluhan itu kita bisa temukan nggak cuma terkait dengan penderitaannya saja yang disampaikan. Tetapi ini ya unsurnya masih sangat manusiawi sekali ya. Di satu sisi percaya, tapi ada keluhan lagi. Di sisi percaya, ada keluhan lagi. Ini sama kayak kalau ngelihat di TikTok itu, TikToknya itu yang lagunya Dua Lipa itu ya, bahwa dia mau jadian sama mantannya lagi, tiba-tiba, oh ya setuju, oh nggak jadi lagi, balik lagi. Sama seperti itu, ada unsur percaya, tetapi juga ada unsur keluhan lagi. Dia seperti maju mundur. Modelnya seperti itu. Tapi kita mau melihat bahwa di sini keluhan itu nggak cuma berhenti pada sekedar mengeluh selesai. Tapi ada tahap-tahap yang lebih lanjut lagi ternyata mengeluh. Kalau kita mengatakan di dalam tema kita adalah mengeluh kepada Tuhan. Berkeluh kesah kepada Tuhan. Kalau kita bisa menemukan di Mazmur 22 ini, bagian-bagian ini, dari bagian-bagian ini ya, tadi kan dua bagian besar itu di dalam Mazmur 22. Keluhan misalkan tadi dikatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau dikatakan juga, banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Itu keluhan-keluhan gitu loh. Orang-orang mengolok-olok aku, mencibirkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Dan ini mengungkapkan penderitaan yang dialami. Bukan hanya penderitaan-penderitaan dari si Daud saja, tetapi ternyata ini ada penderitaan-penderitaan yang dialami juga oleh Yesus di dalam ketika dia menghadapi salib itu ya. Kata-kata misalnya, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Kata-kata terus dia dikatain, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkan, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya. Itu ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Bukankah sama ketika Yesus baru saja selesai, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada orang Yahudi yang menanggapi, kita lihat apakah Elia akan menyelamatkan dia? Apakah Allah akan menyelamatkan dia? Atau misalkan dikatakan juga di sini, kata-katanya juga di dalam ayat-ayat selanjutnya, misalnya ayat 17 nih ya.
Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Persis seperti apa yang dialami Yesus di penyaliban. Dia ditusuk tangannya dan kakinya. Nah, disitulah kita melihat bahwa sebenarnya meskipun ini adalah mazmur keluhan yang dikaitkan dengan Daud, tetapi ini menubuatkan juga pengalaman atau peristiwa Yesus Kristus. Dan ini kita bisa temukan keluhan itu kalau kita kaitkan dengan diri kita masing-masing ya karena adanya penderitaan. Maka penderitaan-penderitaan itu yang seperti apa yang kita alami? Jelas di sini Daud ataupun penulis Mazmur ini bisa merumuskan keluhannya. Itu penting bagi kita di tahap pertama mengenai keluhan ini. Kita perlu merumuskan penderitaan itu. Apakah penderitaan itu karena apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Misalkan saja, ya belakangan ini atau baru beberapa hari ini kan anak-anak SMA baru pada lulus ya. Mereka bersuka cita semua ya. Itu kan karena mereka telah itu berdasarkan apa yang mereka lakukan sebenarnya kan. Mereka belajar dan akhirnya sampai kepada lulus. Tapi tentu yang nggak lulus itu kan mengalami penderitaan karena ya mungkin sebelumnya mereka nggak belajar sama sekali. Maka penderitaan itu bisa disebabkan karena apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Atau justru penderitaan itu disebabkan juga oleh di luar diri kita. Di luar diri kita ya. Misalkan saja ya peristiwa sekarang ini dengan wabah virus corona, ini kan semuanya di luar diri kita, tetapi membuat kita menderita juga. Meskipun ada kaitannya juga dengan apa yang kita lakukan, terkait dengan lingkungan hidup kita, terkait dengan alam semesta ini. Apakah kita membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya, ini kan mesti diperhatikan juga. Pasti ada hubungannya juga ya. Tapi kalau di Bekasi, terus kemudian pergi ke lingkungan-lingkungan atau rumah-rumah umat itu, kadang melewati sungai-sungai kecil itu yang udah nggak kelihatan lagi airnya gitu loh, udah nggak kelihatan lagi airnya, karena isinya semua sampah, Dan itu adalah apa yang kita lakukan sebenarnya, meskipun ada kaitannya dengan, dan itu yang membuat lingkungan hidup kita makin rusak. Maka kan sekarang selama sebulan ini kan kita diajak oleh uskup-uskup untuk berdoa Rosario Laudato Si itu, supaya kita semakin menyadari kerusakan lingkungan inilah juga yang menjadi penyebab dari wabah virus corona ini. Dan meskipun itu ada di luar diri kita. Maka intinya ya tadi, penderitaan itu bisa terjadi karena apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang di luar dari diri kita. Makanya kalau kita berbicara mengenai keluhan, pasti kita menemukan yang namanya kesulitan dan masalah. Kesulitan dan masalah apa yang sedang kita hadapi sehingga membuat kita mengeluh terkait dengan kehidupan kita, kesulitan dan masalah. Misalkan kesulitannya tadi manusia yang kurang manusiawi itu. Ya tadi ya sungai-sungai dengan sampah itu kan kelihatan sekali. Masalahnya adalah kesulitannya adalah ya manusia sekarang ini tindakannya kurang manusiawi. Atau narapidana yang baru dibebaskan karena masalah corona ini lalu kemudian dia melakukan itu lagi. Itu kan menunjukkan manusia yang kurang manusiawi sebenarnya juga. Atau masalah komunikasi di dalam keluarga gitu ya, komunikasi di dalam keluarga. Banyak umat juga yang mengatakan sejak work from home, komunikasi mereka di antara mereka itu menjadi lebih baik gitu loh. Mereka mulai bisa berkomunikasi di dalam keluarga. Itu hal yang disyukuri juga. Makanya saya misalkan minggu yang lalu dengan minggu panggilan itu saya meminta supaya saling ngobrol lah di antara keluarga, coba tanya ibunya, bapaknya, atau anaknya juga, pernah nggak sih dulu pengen jadi suster, pengen jadi frater, pengen jadi romo gitu loh. Siapa tahu mereka bisa berbagi cerita terkait dengan panggilan. Dan disitulah mereka bisa menjalin komunikasi di dalam keluarga aja, paling nggak kita lihat skup kecilnya. Atau terkait dengan keuangan atau ekonomi, saya kira ini akan menjadi masalah yang akan kita hadapi dalam minggu-minggu atau bulan-bulan ke depan dengan situasi seperti ini ya. Atau kesulitan dan masalah lainnya yang dari luar, misalkan adanya tekanan-tekanan sosial. Ini kan sangat di luar dari diri kita ya, dengan bullying, dengan komentar-komentar di media sosial, itu kan semua nggak bisa kita kendalikan, dan itu berasal dari luar. Kalau kita mencoba dari skema ini, sebenarnya kita mencoba untuk menemukan keluhan kita itu apa sih? Karena tadi pemazmur secara jelas langsung bisa merumuskan keluhannya. Dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Kenapa dia merasa ditinggalkan oleh Allah? Karena dia merasa semua orang menyerang dia dan ingin membunuh dia gitu.
Dan itulah adalah kesulitan dan masalah dari pemazmur itu. Kita coba untuk merumuskan kesulitan dan masalah kita, lalu keluhan kita itu apa. Jangan sampai kita hanya tiba-tiba mengeluh, tidak mengeluh, tapi nggak pernah ada yang jelas kesulitan dan masalah sama sekali. Nah, ini tahap yang pertama. Kalau kebanyakan dari kita mengeluh itu ya cuma berhenti sampai di sini doang gitu loh, sampai di sini doang, lalu kemudian ya udah selesai. Tapi itu tidak mencerminkan sama sekali apa yang disarankan oleh pemazmur 22 ini. Karena dia nggak berhenti sampai di sini saja, nggak berhenti hanya sampai pada keluhan saja, tetapi dia tetap berlanjut. Setelah dia merumuskan keluhannya, dia telah berlanjut untuk masuk ke dalam, sampai kepada suatu kesadaran. Dan itu diungkapkan oleh dia di dalam bahasa analogi. Kata-katanya misalnya tadi di ayat 7, tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Kata-katanya ulat dan bukan orang. Mungkin itulah yang sedang dialami oleh pemazmur. Ulat itu kan dia cuma bisa jalan, lalu kemudian makan. Dia nggak bisa melakukan banyak hal lain. Tetapi sekaligus juga, di sisi lain kalau saya menemukan ulat itu kan nantinya akan berkembang menjadi kupu-kupu ya, yang jauh lebih indah. Sehingga pemazmur mengambil bahasa analogi ini sangat baik, sehingga dia masih melihat ke depannya saya bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Inilah kekuatan bahasa analogi itu. Dan ini menjadi kesadaran bagi pemazmur. Ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk mengenal diri kita, akhirnya menyadari diri kita berhadapan dengan kesulitan dan masalah yang tadi kita keluhkan. Makanya situasi dirinya seperti apa. Kalau tadi saya men-sharingkan masalah live streaming, ya memang situasi diri saya juga nggak ngerti sama sekali terkait dengan live streaming. Teman-teman yang ikut ini, yang dari OMK saya ini juga, karena mereka punya YouTube aja, lalu kemudian tiba-tiba menjadi tim untuk live streaming, karena sebenarnya mereka juga nggak ngerti sama sekali mengenai live streaming. Dan itu situasi diri saya ketika menghadapi masalah itu seperti apa dalam hidup saya. Atau juga kita menyadari perbuatan kita apa. Kalau tadi penderitaan kita dikarenakan perbuatan kita, ya kita perlu menyadari apakah kita salah, atau jangan-jangan kita berdosa. Mungkin situasi sosial di sekeliling kita yang lainnya seperti apa. Yang ini yang mungkin kita bisa mengubahnya ke koneksi yang lain ataupun apa, tetapi ya itu situasi yang harus diterima. Jadi kita bisa menemukan dalam kesadaran ini hal-hal mana yang bisa saya kendalikan, yang bisa saya kendalikan dan tidak bisa saya kendalikan. Nah, ini yang saya kira perlu untuk kita jadikan kesempatan untuk dari keluhan-keluhan itu, apakah kita sampai kepada suatu kesadaran mengenai pengenalan diri kita sendiri. Iya, ilustrasinya misalkan saja, tentu teman-teman yang dari Harapan Indah udah pernah tahu ya, Kobe Bryant itu ya, mengenai Kobe Bryant itu. Kobe Bryant baru saja meninggal 100 hari yang lalu ya, pada Januari lalu itu, dia juga mengalami situasi yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang perempuan. Nah, di dalam kasusnya itu, perkembangan kasusnya itu dia sangat ketakutan ya. Memang penderitaannya sangat jelas. Ini kan hal dari luar yang menimpa ke dia. Padahal dia nggak melakukan itu. Tapi dia di kontrak-kontraknya mulai dibatalkan, lantas juga permainan basketnya juga terpengaruh. Lalu kemudian dia juga mulai mengalami masalah pasti di rumah tangganya. Dan ini tetap merayakan istri dan lain sebagainya. Kemudian saya bertemu dengan seorang Romo, lalu saya ngobrol dengan Romo itu benar melakukannya. Dia bertanya seperti itu. Kobe Bryant langsung menjawab tidak. Lalu
pertanyaan kedua dari Romonya, apakah kamu punya pengacara yang bagus? Dia mengatakan, iya, saya punya pengacara yang bagus. Lantas Romo itu cuma mengatakan, oh ya sudah, kalau begitu tenang saja. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan karena ini dari luar. Maka buat Romo itu dia menganjurkan bahwa yang penting kamu mengendalikan apa yang di dalam diri kamu saja, terkait dengan ketenangan, kepercayaan pada Tuhan, dan itulah yang bisa dikendalikan untuk perkembangan kamu. Nah, ini yang saya kira menarik. Dia kemudian terbawa sampai kepada suatu kesadaran, dan akhirnya dia bangkit dari keterpurukannya itu terkait dengan tuduhan-tuduhan itu dan ketakutannya untuk dibenci. Maka kesadaran ini yang menjadi tahap kedua dari keluhan. Ada masalah, membuat kita mengeluh, lalu kita masuk kepada kesadaran. Lantas yang lebih lanjut lagi dari kesadaran itu, kita sampai kepada adanya iman. Bukan cuma pada iman itu. Maka Allah yang seperti apa? Allah yang seperti apa? Misalkan saja di Mazmur 4:22 ini di ayat yang keempat, dikatakan Allah yang kudus, Allah yang kudus, yang bersemayam, dan lain sebagainya. Maka kita bisa mengatakan Allah yang seperti apa? Yang sebenarnya saya imani juga. Allah yang seperti apa yang saya percaya kepadanya. Dan inilah ungkapan-ungkapan di dalam Mazmur 22 ini selalu ada unsur imannya. Jadi mengeluh itu nggak cuma sampai kepada mengeluh saja, tetapi perlu sampai kepada kesadaran dan juga sampai kepada iman ini yang membantu kita untuk mengenal Allah itu. Makanya dia kemudian juga ketika sudah bisa mengenali Allah yang seperti apa, kita bisa mengungkapkan harapan-harapan di dalam kehidupan dan di dalam keluhan atau masalah. Harapan-harapannya, misalkan kalau tadi di dalam teks Mazmur 22 ini harapannya adalah lepaskanlah aku dari pedang, yang di ayat 21 itu ya, lepaskanlah aku dari pedang, nyawaku dari cengkraman, dan lain sebagainya. Maka harapan kita bisa macam-macam, misalnya menjadi lebih baik lagi, kemudian merasakan kedekatan dengan Allah, atau melepaskan dari segala penderitaan dan memperbaiki kondisi hidup. Misalkan ini contoh-contohnya saja ya, bisa kita ungkapkan secara personal dengan hal yang lain juga terkait dengan Allah yang kita imani itu. Maka ini menjadi lebih baik. Ya, saya berharap tentu saja dalam persoalan saya dengan live streaming ini ya ke depannya bisa lebih baik lagi apa yang kita berikan kepada umat di dalam misa-misa online itu. Tapi merasakan kedekatan dengan Allah ini yang saya kira terus-menerus bisa untuk kita alami ya. Untuk kita alami, karena kalau kita hanya berfokus kepada masalah saja, pasti kita nggak akan menemukan peran serta Allah dan nggak membuat kita percaya kepada Allah. Makanya tadi Kobe Bryant pun juga akhirnya menemukan bahwa oh iya, nggak cuma masalah aja yang dalam hidup saya, dan akhirnya dia merasakan kedekatan dengan Allah itu. Dan akhirnya kita mengungkapkan itu semua di dalam permohonan di dalam doa-doa kita. Ini yang akhirnya berujung sampai kepada iman tersebut. Jadi dari kita sendiri, pengenalan kepada Allah, dia juga mengungkapkan permohonan-permohonan, berbagai macam permohonan terkait dengan hidupnya dan disampaikan kepada Allah juga. Maka nggak berhenti hanya sampai kepada permohonan saja, tetapi pemazmur juga sampai kepada apa yang ingin dilakukan ke depannya, tindakan-tindakan ke depannya. Jelas, misalkan dikatakan di ayat 23 tuh, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah jemaat. Dia memberikan tindakan yang akan dilakukan ke depannya. Maka demikian juga dengan kita perlu memegang bahwa tindakan ke depan kita hanyalah memuji dan memuliakan Allah itu. Memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah jemaat. Memuji dan memuliakan Allah itu tentu bisa dilakukan dengan menyembah Allah ataupun juga beribadah ya, berdoa kepada Allah, atau juga di dalam tindakan-tindakan hidup kita dengan memberikan kesaksian. Makanya di dalam Mazmur 22 ini juga dikatakan dia akan memberikan tindakan-tindakan keadilan, dikatakan di sini, sebab ia tidak memandang hina
Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah jemaatmu. Dikatakan di sini, terus Citeri, dialah yang memerintah di ayat terakhir ya dari perikop ini, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti sebab ia telah melakukannya. Dan itulah, memberi kesaksian itulah yang menjadi tindakan kita ke depannya. Sehingga dari yang namanya berkeluh kesah, kita sampai kepada suatu transformasi yang mengubah perjalanan hidup kita. Inilah yang diajarkan di dalam Mazmur 22 ini. Maka teman-teman yang terkasih, kalau saya menyimpulkan apa yang kita renungkan di sini adalah kita mau mengeluh kepada Tuhan, dan mengeluh kepada Tuhan itu ternyata diajarkan di dalam Mazmur 22 itu gak cuma sampai kepada apa yang kita pikirkan, mungkin curhat kepada Tuhan saja, atau sampai kepada menyampaikan keluh kesah saja, tetapi ya memang mulainya dari keluhan tadi, menyampaikan dengan definitif apa sih yang sebenarnya saya sedang rasakan. Lalu kemudian kita masuk ke dalam pengenalan dan kesadaran terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya apa situasi diri kita, perbuatan kita, apa yang membuat kita sampai kepada penderitaan itu. Lantas masuk kepada pengenalan akan Allah di dalam iman kita, dan akhirnya sampai kepada tindakan kita ke depannya. Sehingga itulah yang sebenarnya diajarkan di dalam Mazmur 22 ini mengenai mengeluh kepada Tuhan. Semoga ini bisa membantu kita untuk berkeluh kesah tadi ya. Kalau kita berkeluh kesah ya jangan sampai hanya curhat ataupun sampai kepada mengungkapkan masalah saja, tetapi terus jalani sampai ke tahap sampai ke transformasi tindakan ke depannya. Itu dulu dari saya mengenai renungan di Mazmur 22 ini. Semoga membantu di dalam menjalani dan memberikan inspirasi terkait dengan kitab suci yang kita renungkan pada kesempatan malam hari ini. Ya. Oke, puji Tuhan. Romo luar biasa sharing imannya tentang mengeluh ya. Karena ini pastinya semuanya nggak pernah nih yang namanya hidup nggak ada mengeluh, pasti ada. Nah, teman-teman, sekarang waktunya untuk sesi pertanyaan tanya jawab sama Romo. Kalau teman-teman punya pertanyaan, ya teman-teman lihat di screen ada link. Jadi teman-teman tanyanya lewat link itu ya. Nanti kalau nggak saya, Edo akan membacakan pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan untuk Romo. Ya, Dirimu seputar yang membaca. ya, boleh seputar tema kita pada malam hari ini, soal mengeluh. Apa aja tanya, boleh bebas. Edo, pertanyaannya udah ada yang masuk belum? Ntar lagi kita load. Siap, Aku juga siap. mau nanya sih. Nah, coba bentar ya, saya coba lihat dulu, kita tinjau. Sambil nunggu pertanyaan masuk dari teman-teman, mungkin teman-teman juga lagi cari inspirasi buat tanya. Mungkin kita ada ngobrol-ngobrol dulu sama Romo Graha. Mungkin saya awali pertanyaan. Kalau gue boleh kan langsung di sini. Baiklah, pertanyaannya baru ada 2 ya. Silakan yang mau bertanya. Boleh, Langsung kalau aja ada kali, Do. pertanyaan. Aku lagi coba nanya tapi kayak nggak bisa gitu loh. Gaptek, maaf. Iya, nggak bisa buka nih, Do. Waduh. Jadi seorang Romo pun pernah mengeluh ya, Mo ya? Apa langsung aja, Do? Langsung aja ya. Ya udah Tante, monggo yang mau bertanya silakan di-unmute sendiri. Itu yang udah ada di share dulu terus baru. Oh, enggak. Iya, tetap lewat link, tapi dibacain, Do. Nah. Monggo. Oke, Romo, pertanyaannya nih, Mo, dari teman-teman yang join pada malam hari ini ya.
ada beberapa yang tanya, Romo, saya mau tanya, apakah kita harus rajin baca kitab suci? Iya, ya harus pastilah. Harus rajin baca kitab suci mah udah harus, karena ya menjadi, kalau kemarin saya lihat video di YouTube itu, menjadi Kristen itu atau Katolik itu kan karena kita mau mengikuti Kristus ya, mengikuti Kristus, dan kita mengenal Kristus ya sebenarnya dari kitab suci itu, bukan dari tempat yang lain juga. Nah, sumber utamanya kan dari kitab suci. Nah, mungkin ada tambahan kali di sini. Maksudnya apakah dengan rajin baca kitab suci itu bisa mengurangi kita sering mengeluh gitu, Mo? Rajin baca kitab suci mengurangi sering mengeluh. Iya, ingin saya tawarkan adalah kita mengeluh, tetapi dalam konteks kita selalu mencoba untuk seperti pemazmur tadi ya, nggak cuma berhenti kepada kata-kata keluhan saja, tetapi masuk ke dalam kesadaran, lalu kemudian ke dalam iman, lalu kemudian ke dalam tindakan ke depannya. Sehingga selalu mengeluh itu mungkin menjadi poin bagi kita untuk introspeksi, lalu kemudian bisa bangkit lagi ke depannya. Ya kitab suci jelas mempengaruhi sekali. Pengaruh sekali ya, Mo ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua nih, Mo. Apakah dengan mengeluh membuat kita dianggap tidak mempercayai Tuhan? Woy. Apakah dengan mengeluh membuat kita dianggap tidak mempercayai Tuhan? Ya tentu saja ini mengeluhnya seperti apa ya? Sampai kepada level apa ya mengeluhnya seperti apa ya? Orang yang nggak percaya sama Tuhan, misalkan saja dalam sejarah itu ada tokoh-tokoh ateis gitu ya, itu memang dia mengeluh, lalu kemudian sampai kepada penolakan kepada Tuhan. Makanya ya tadi, kembali lagi ketika kita mengeluh ini, terus kemudian mungkin kita mengumbarnya kemana-mana dan lain sebagainya, keluhan-keluhan kita di media sosial dan itu sebagainya, bisa membuat kita dianggap tidak mempercayai Tuhan. Ya bisa saja orang yang membacanya seperti itu karena nggak tahu pergulatan kita aslinya seperti apa, atau dia membacanya hanya sekilas saja, hanya keluhan saja. Tetapi sebenarnya kalau kita mengeluh itu kan baru sampai ke tahap yang atas saja. Di dalam diri kita mengeluh itu baru sampai tahap atas, dan kita perlu untuk sampai kepada kedalamannya dengan beberapa hal yang tadi disampaikan di dalam Mazmur 22 ya, yang diungkapkan oleh pemazmur, dengan masuk ke dalam kesadaran, dengan masuk ke dalam iman, dan akhirnya sampai kepada tindakan. Dan bahwa Anda dianggap tidak mempercayai Tuhan, ya enggak juga sebenarnya. Apakah dengan mengeluh membuat kita dianggap tidak mempercayai Tuhan? Ya tidak juga, karena tindakan Anda juga yang akan menentukan gitu, menentukan juga bagaimana Anda dipercaya oleh Tuhan atau enggak. Oke. Makasih untuk jawabannya, Mo. Semoga terjawab ya yang punya pertanyaan demikian. Lalu kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau berkeluh kesah berkepanjangan, apakah sah atau tidak, Mo? Kadang kan kita butuh nih melampiaskannya. Kalau dipendam tuh nggak enak, Mo. Iya benar, memang kan tadi kan di dalam bagian pertama saya mengungkapkan ada tergantung, bisa juga kepada tindakan-tindakan ke depannya dan transformasi diri kita juga. Oke. Thank you, Mo. Tadi sempat hilang-hilang suaranya ya. Iya, hilang-hilang. Oke. Hilangnya di mana nih? Ngulang lagi berarti nih. Tapi tadi kurang lebih udah tahu ya teman-teman, sebenarnya pertanyaan yang ketiga tadi Romo juga udah ngejelasin sih di awal ya. Nah, kalau pertanyaan ada yang request tuh ulangin lagi, tapi yang nomor 3 hilang dari jawaban pertanyaan ketiga sampai kelar. Oh. Ya mungkin bisa diulang sebentar, Romo. Ya berarti ini berkeluh kesah.
Berkeluh kesah kalau tidak berkepanjangan apakah sah atau tidak, itu ya tadi ya. Kadang kita Iya. butuhkan melampiaskan, kalau dipendam tidak enak. Ya memang tadi kan saya sudah tampilkan juga di dalam slide saya tadi terkait dengan hal positif juga mengenai mengeluh ini. Positifnya adalah dia bisa melepaskan beban, lalu kemudian yang tadi di sini kan melampiaskan terkait dengan keluhan-keluhan itu. Dan yang paling penting adalah bukan cuma sekedar kita mengeluh-mengeluh saja, tetapi mengolah masalah di dalam keluhan kita itu. Mengolah masalahnya kalau tadi di dalam Pemazmur itu ya, tadi sampai kepada kesadaran, iman, dan akhirnya sampai kepada tindakan ke depannya yang menunjukkan transformasi diri kita. Itu sebenarnya. Oke. Udah terjawab ya yang ketiga ya? Teman yang tanya di pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang keempat ini rasa-rasanya kita semua juga mengalami ya. Jika sudah terlalu capek dengan kegiatan belajar, kerja, dan kehidupan dunia, bolehkah kita berdoa dan mengeluh kepada Tuhan? Jelas, boleh ya. Sebenarnya berdoa lalu kemudian mengeluh kepada Tuhan itu kan yang juga dilakukan oleh pemazmur. Di dalam Mazmur 22 itu kan tadi. Dia berdoa lalu kemudian mengeluh, tetapi dia juga mengolah dirinya lalu kemudian menyampaikan permohonannya. Yang paling penting kita berdoa dan juga menyampaikan permohonan terkait dengan keluhan kita itu. Supaya memang kita wujud dari mengandalkan Tuhan itu apa ya? Salah satunya dengan berdoa itu. Yang sampai kita cuma mengeluh, curhatnya ke orang lain atau di dunia media sosial, tapi lupa kepada Tuhan tadi. Oh iya benar. Mengeluhnya lewat medsos. Ya. Padahal Tuhan ya yang harusnya jadi tempat. Oke. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Romo, kalau kita menolong orang lain, justru responnya itu, boleh diulang. Romo, kalau kita menolong orang lain, lalu dia justru merespon kita secara negatif. Dan pada akhirnya kita mengeluh karena hal itu. Apakah kita menjadi dosa? Mengeluh karena hal itu, apakah kita menjadi dosa ya? Emang kalau kita mau melihat, sering ada yang menempatkan mengeluh itu sampai kepada tindakan-tindakan yang ngomongin orang gitu. Kalau udah sampai kepada tindakan itu ya jadinya jatuhnya ke dalam hal yang buruk dan itu bisa menjadi dosa gitu loh. Tapi kalau kita akhirnya cuma mengeluh di dalam hati, lalu kemudian kita menjadikan kesempatan itu sebagai peluang untuk introspeksi diri kita, kenapa sih saya sebenarnya kan saya memang cuma pengen menolong, saya mestinya nggak terlalu peduli dengan tanggapan dia seperti apa. Tujuan saya murni ingin menolong, bukan supaya saya ditanggapi dan dipuji-puji. Nah, itu kan ada unsur kesadaran di situ. Lantas juga kita melihat dalam unsur imannya, apakah kemudian Tuhan itu kemudian meminta ataupun menunjukkan kepada kita Allah yang Maha Penolong itu juga menantikan pujian-pujian dari kita, menantikan balas jasa dari kita gitu. Atau dia juga langsung mati di kayu salib langsung dan sudah nggak membalas gitu loh. Dan itu tentu hal yang bisa kita renungkan. Maka dari kasus ini kan sebenarnya kita bisa mendalaminya menjadi suatu kesadaran, lalu menjadi suatu iman Allah yang berbelas kasih juga. Lalu kemudian akhirnya bisa kita sampai kepada tindakan ke depan kita. Bagaimana kita menanggapi kalau ada yang merespon negatif lagi ke depannya. Dan itu akan jauh lebih baik daripada hanya sekedar, ini orang ini, kita ngomongin orang ini udah saya bantuin, belajar saya bantuin, tetapi malah dia marah-marah ke saya, dan lain sebagainya. Ini kan jauh lebih baik. Kalau dia jatuhnya ke dalam tindakan-tindakan seperti itu, jadi dia akan menjadi dosa gitu. Tapi kalau sampai kepada tindakan yang tadi transformasi dan menyukup kebaikan, kedalaman dari keluhan tadi itu tentu nggak akan menjadi dosa, malah lebih baik lagi. Oke. Luar biasa, Mo, jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mo, gimana sih caranya kita menghadapi orang yang sering mengeluh? Biasanya orang yang sering mengeluh ini karena dia dalam proses yang paling pertama itu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dihadapinya, dia masih sulit
entah karena itu ada banyak dan lain sebagainya, dia nggak tahu masalah sebenarnya apa, sehingga akhirnya kemudian dia hanya mengeluh. Makanya kalau kita menghadapi orang yang sering mengeluh ini, kita perlu bertanya itu ya. Kayak tadi Romo dengan Kobe Bryant tadi ya. Kobe Bryant sama Romo tadi kan, Romonya langsung nanya, kamu melakukan itu apa enggak? Langsung to the point. Karena itu kan membuat dia menyadari, oh iya persoalan saya adalah saya nggak melakukannya. Oh ternyata saya tidak melakukannya. Lalu yang kedua, kamu punya pengacara yang itu enggak? Nah itu kan membantu dia untuk menanggapi masalah itu. Sehingga kita perlu untuk membantu dia untuk menemukan sebenarnya masalahnya dia itu apa, dengan pertanyaan-pertanyaan kita yang perlu kita dampingi, lalu kemudian yang kedua juga membantu dia untuk bisa menemukan, oh ya solusinya atau jalan keluarnya gimana, supaya menghadapi orang yang sering mengeluh ini ya. Oke. Oke, thank you Mo buat jawabannya. Ini masih ada pertanyaan 2 lagi ya. Iya. Nah, selayak dan seberapa sering atau banyak bisa mengeluh kepada Tuhan? Kan kalau kita sering mengeluh sama Tuhan, apakah Tuhan bete sama kita? Ya, tadi makanya saya di dalam slide-slide awal kan juga mengatakan seberapa wajar kita mengeluh kepada Tuhan itu kan. Itu silakan masing-masing orang menentukan itu. Oh, saya kayaknya batas mengeluh saya adalah dalam 1 hari 3 kali gitu, misalnya 3 kali aja saya mengeluh. Karena kalau lebih daripada itu kayaknya saya nggak bisa mengolahnya dan justru malah jatuh ke dalam hal yang negatif tadi atau dosa tadi. Nah, itu bisa kita putuskan sendiri, masing-masing orang tentu berbeda ya dengan problemnya ataupun juga apa perjuangan hidupnya. Tentu dia bisa punya patokan ataupun punya oh ya saya mau mengeluh sampai dengan ini aja gitu. Lantas kalau dikatakan kita sering mengeluh kepada Tuhan, apakah dia bete sama kita? Ya tentu ini adalah hal yang kita imani. Tuhan kita itu tetap terbuka kepada kita. Dia Maha Kasih dan dia nggak akan pernah bete kepada kita gitu. Dia jauh lebih bete kepada kita kalau kita jatuh ke dalam dosa sebenarnya. Mungkin dia akan lebih sakit hati karena dia udah mengasihi kita, tapi kita nggak mau dekat dengan dia. Dia sudah memberikan sakramen pengakuan dosa atau sakramen rekonsiliasi, tapi kita nggak mau datang sama sekali. Itu kan membuat kita dia sebenarnya merasa kecewa juga ke kita. Meskipun dia akan terus-menerus mengasihi kita. Kalau kita sering mengeluh kepada Tuhan, saya yakin dia akan terus-menerus terbuka juga untuk menerima keluhan-keluhan kita. Tuh. Oke. Oke, Mo. Thank you, Mo. Tadi ada satu pertanyaan lagi. Dok, boleh ditarik ke bawah, Dok? Nggak bisa lihat. Ada banyak. Ya, pertanyaannya bukan hilang, Tante, itu. Itu mesti di-scroll ke bawah halamannya sih. Kelihatan nggak? Ternyata banyak pertanyaannya. Banyak nih. Udah sampai nomor. Ternyata ada 3 pertanyaan lagi, Mo. Udah di-scroll ke bawah Ya, sih. sip. Udah ke scroll ke bawah itu, Dok. Ini Udah ya, oke. sudah kita close ya. Di sini ya, sudah kita close pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang selanjutnya, Romo. Yesus saat berdoa di Taman Zaitun juga mengeluh, Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah sisi manusiawi Yesus. Ia ketakutan dan mengeluh kenapa Bapa meninggalkannya. Artinya seorang Yesus pun ada perasaan, kok saya harus dibiarkan sendiri dan mengalami semua ini. Saat itu Yesus belum disiksa, tapi ia sudah ketakutan. Mohon tanggapannya, Mo. Ya ini sebenarnya dibenerin dulu ya. Yesus doanya pada saat di Taman Zaitun itu bukan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku ya. Kayaknya sih bukan deh. Nanti dicek di kitab suci yang masing-masing. Sepertinya doanya adalah ya Bapa, seandainya mungkin engkau cawan ini engkau singkirkan daripada aku, ya kan. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah. Memang di situ menunjukkan sisi manusiawi dari Yesus. Dia ketakutan. Ingat-ingat saya ya. Dia ketakutan dan dia mengeluh kepada Bapa gitu ya. Dan disinilah ya memang ini menunjukkan itu ya, Yesus itu ya memang sungguh Allah dan sungguh manusia gitu. Sungguh manusia. Maka dia pun juga pasti merasakan ketakutan, merasakan kesulitan, merasakan masalah dan akhirnya mengeluh.
Tapi ya dia nggak berhenti sampai pada mengeluh saja kan. Kita lihat tindakan selanjutnya setelah di Taman Zaitun, Yesus tetap bangkit berdiri, lalu kemudian dia berjalan dan dia menghadapi pasukan-pasukan yang akan membunuh dia dengan keberaniannya dia. Dan itulah tindakan ke depan. Maka kembali, jangan sampai berhenti hanya pada keluhan-keluhan saja, tapi harus ending di tahap yang terakhir tadi, tindakan ke depannya. Oke, Mo. Benar-benar, thank you, Mo. Itu tadi kayaknya agak ini keliru ya. Doanya Yesus bukan itu benar-benar. Kayaknya soal yang cawan itu. Thank you, Mo, buat jawabannya, Mo. Ada 2 pertanyaan lagi. Mo, apakah mengeluh itu selalu merupakan bentuk protes dan artinya tidak bersyukur? Mana sih, Dok? Digoyang-goyang. Ada yang nambah lagi soalnya. Enggak, Oke, tadi oke. ada nambah 1. Oh gitu. Mo, apakah mengeluh itu selalu merupakan bentuk protes dan artinya tidak bersyukur? Menurut saya sih tidak selalu. Tapi banyak orang di sekitar saya yang bilang bahwa mengeluh selalu merupakan bentuk protes sehingga artinya tidak bersyukur. Mana yang benar ya, Mo? Kalau menurut saya, mengeluh itu adalah peluang kita untuk introspeksi sebenarnya. Peluang kita untuk melihat lagi kedalaman diri kita, lalu melihat situasi tadi, lalu kemudian melihat apa yang sedang kita hadapi, sampai akhirnya kita menentukan apa tindakan yang mau kita lakukan. Dan ini menjadi kesempatan bagi kita, sehingga mengeluh itu masuk ke dalam suatu peluang bagi kita untuk semakin mengenali diri, mengenali Tuhan, dan akhirnya malah membuat kita masuk ke dalam tindakan-tindakan yang jauh lebih membuat hidup kita lebih baik. Nah, ini kalau sebenarnya tidak hanya sekedar jatuh kepada keluhan saja, tetapi masuk ke dalam tadi ya, kesadaran, iman, lalu kemudian tindakan-tindakan ke depannya. Kalau dia cuma jatuh kepada keluhan lalu disampaikan, ya bisa aja itu menjadi merupakan bentuk protes dan artinya nggak bersyukur. Karena tuh kata-kata tidak bersyukur itu kan berarti kan ya dia tidak merasakan kedekatan dengan Tuhan dan akhirnya malah nggak ada pernyataan iman sama sekali. Bisa saja sampai ke situ. Kalau keluhan itu hanya sampai sebatas keluhan saja, nggak dia mau masuk ke dalam tahap-tahap yang lainnya yang tadi di dalam Mazmur 22 itu disampaikan, pasti jatuhnya ke dalam protes dan tidak bersyukur aja. Oke, Mo. Thank you buat jawabannya. Semoga terjawab ya, teman yang tanya. Pertanyaan selanjutnya, jika kita dihadapkan oleh orang yang sering mengeluh, merasa hidupnya nggak berguna dan lain-lain, tetapi kita sudah berkali-kali kasih support dan semangat, dan hasil tetap sama, dia tetap negatif. Sebaiknya kita mundur kasih dia waktu atau tetap mendampinginya, Mo? Ya harus tetap mendampingi ya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan, karena kan perubahan orang itu kan nggak secepat, nggak bisa, masing-masing orang pribadinya berbeda ya. Mungkin buat kita bisa mengolah suatu masalah dengan sangat cepat, tapi mungkin teman yang kita dampingi itu bisa sangat berbeda. Makanya itu ya tetap didampingi, tetap menjadi temannya, tanpa berusaha untuk mengubah dia, ya udah temenin saja dulu. Lama-kelamaan ketika dia merasakan pendampingan itu, pasti akan muncul hal-hal yang positif juga. Jadi tetap didampingi ya. Tetap didampingi ya, Pak? Ya. Oke, makasih. Ini mungkin terakhir mau pertanyaan. Yes. Mohon tipsnya mau supaya kita menjadi manusia yang tidak sering mengeluh. Menjadi manusia yang tidak sering mengeluh, tentu yang pertama ya tadi ada dikatakan di atas kan tadi kata-kata syukur gitu ya. Yang Syukur ya. lebih sering untuk bersyukur pertama-tama pasti kita mencoba untuk menemukan hal apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita setiap harinya. Sehingga kalau kita tadi bisa menemukan yang diberikan Tuhan itu, pasti rasanya Tuhan menemani kita nggak sendirian dan membuat kita merasa oh ya memang ini yang diinginkan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan nantinya. Nah, terus yang kedua, supaya tidak mengeluh juga, semakin hari perlu untuk semakin mengenali diri sendiri juga, sendiri kita sendiri itu. Saya itu memang mampunya di sini, nggak mampu di situ. Misalnya kita ngomong terkait dengan kelebihan dan kelemahan. Saya itu memang lemah di dalam hal ini, tetapi saya bisa mengembangkannya. Nah, kalau memang bisa ya kita usahakan, tetapi kalau memang dirasa tidak bisa sama sekali ya sudah, jangan sampai itu malah
membuat kita berekspektasi terlalu tinggi dengan berbagai macam harapan kita sehingga nggak kesampaian, lalu kemudian rasanya kecewa lagi, lalu mengeluh lagi. Maka yang kedua ini penting bagi kita untuk menyadari siapakah diri kita, semakin mengenali diri kita, apa yang kita bisa, apa yang kita tidak bisa, apa yang kita bisa usahakan untuk kita kembangkan dalam diri kita. Itu yang paling penting. Lantas yang ketiga adalah tips yang ketiga supaya tidak mudah untuk mengeluh. Iya, yang paling penting juga ya kembali ketika kita menjalani hidup itu kan sampai kepada perkembangan itu ya. Kita tuh berkembang terus-menerus. Bahwa mungkin di dalam satu titik kita punya masalah ini, lalu kemudian tidak mengalami, kita mesti punya tetap harapan bahwa nantinya saya bisa untuk sampai ke situ. Gitu. Nantinya saya bisa sampai ke situ dan saya mengusahakannya. Nah ini tetap memiliki harapan untuk hal-hal yang baik di kedepannya. Maka tiga hal itu ya, bersyukur, lalu kemudian yang kedua adalah terkait mengenali diri kita sendiri, semakin mengenali diri kita sendiri. Yang ketiga adalah mengenai harapan itu. Kita punya harapan bahwa saya akan menjadi lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi ke depannya. Tapi kalaupun sampai kepada jatuh kepada mengeluh, ya kita masuk ke dalam tahap-tahap yang disampaikan tadi, Mazmur 22 tadi, sehingga membantu kita untuk keluar dari keluhan. Itu sebenarnya sih. Oke, baik. Luar biasa, Mo. Semua pertanyaannya sudah disapu bersih sama Romo ya. Semoga teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab ya. Mendapat pencerahan pada malam hari ini. Dari renungan-renungan yang Romo bawakan juga luar biasa ya. Karena pastinya setiap kita pernah tuh yang namanya mengeluh. Pasti tiap hari ada aja kan. Tapi tadi kalau saya pribadi, saya menangkapnya yang penting bukan fokus sama mengeluhnya aja tuh, tapi gimana kita respon kita. Kita sadar kalau kita manusia yang lemah, kita mengeluh, tapi gimana Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa transformasi dengan tindakan kita untuk keluar dari rasa mengeluh itu. Luar biasa sekali, Mo. Oke, teman-teman dan Romo, demikian sharing dari renungan yang dibawakan oleh Romo. Sekarang kita akan tutup ya. Nanti saya akan tutup dengan lagu penutup. Mungkin Edo bisa share dulu lagu penutup ya, Dok. Oke. Lagu penutupnya Ku Tetap Setia. Teman-teman pasti pernah tahu lah lagunya ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau didoakan, boleh tulis di chat ya. Nanti kita doain sama-sama sekaligus doa penutup. Nanti habis lagu penutup, doa penutup, kemudian akan ditutup berkat sama Romo ya. Ya, Mo ya. Ya, Lalu, siap. habis itu kita akan foto bersama seperti biasa di akhir sesi. Dan selanjutnya kita nanti akan ada perkenalan sedikit lah ya dari teman-teman yang baru. Ini kita juga pengen kenal dong pasti. Ini ada yang minta didoakan di chat untuk yang ulang tahun bulan Mei. Oke. Oh, yang ngirim ya, doa ulang tahunnya buat yang ngirim ya. Si Magdalena Adina ini. Nggak tahu ya. Iya. Oke, terima kasih untuk permintaan doanya. Nanti kita doakan. Oke, kalau sudah nggak ada lagi, kita akan tutup pertemuan Bible Study kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Romo Graha atas sharing-nya yang luar biasa. Pastinya memberikan pencerahan buat kita dan kekuatan dan untuk menumbuhkan iman kita juga. Dan terima kasih juga buat teman-teman sudah bergabung meluangkan waktunya ya nggak, daripada mungkin enaknya tidur atau main game, tapi teman-teman mau menyediakan waktu dan hatinya untuk kita bisa Zoom, kita dengar pelajaran kitab suci dari Romo Graha.
Terima kasih buat teman-teman dan selamat datang juga buat teman-teman yang bergabung. Kita senang banget kehadiran dari teman-teman semua. Oke, langsung kita mulai. Saya harap seperti biasa kita percaya bahwa lagu itu yang kita nyanyikan itu adalah 2 kali daripada doa. Jadi saya berharap teman-teman tetap ikut bernyanyi ya. Dan kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Mari kita mulai. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita mau nyanyi sekali lagi dengan penuh semangat dan sukacita. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, rahmat, kasih, dan cinta-Mu Tuhan. Untuk malam hari yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita dalam kondisi apapun yang kami alami Tuhan. Kami boleh mendengarkan renungan kitab suci yang dibawakan oleh anak-Mu terkasih Romo
Graha Tuhan. Semoga Engkau berkati selalu Romo Graha dalam karya pelayanannya Tuhan. Kau selalu beri kesehatan, semangat, dan kesetiaan. Tetap selalu mengembalakan domba-domba-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini merasa memiliki pergumulan. Semoga Tuhan, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau memberikan jalan solusi atas pergumulan yang mereka alami. Yang kuat, yang lemah boleh Tuhan kuatkan. Yang sedih boleh Tuhan hibur. Yang lemah boleh Tuhan kuatkan. Yang merasa mengeluh boleh Tuhan bantu untuk mereka tetap selalu bersyukur senantiasa kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Tante Mica Tuhan yang saat ini sedang berjuang Tuhan menghadapi penyakitnya Tuhan, di mana Tante Mica berjuang untuk menghadapi penyakit yang dialami COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar Tuhan, dan semangat Kristus sendiri yang hadir di dalam diri Tante Mica, dan Tante Mica boleh semangat untuk bisa sembuh dari penyakitnya, melawan penyakitnya Tuhan. Dan ketika pada saatnya nanti Tante Mica boleh sembuh Tuhan, biarlah dia bersaksi akan kesembuhan yang boleh Tante Mica alami demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Mei ini Tuhan. Semoga Engkau selalu memberikan mereka kesehatan, panjang umur, berkat, sukacita, dan semoga apa yang mereka boleh cita-citakan boleh terwujud Tuhan. Meskipun kami tahu pada momen saat ini sangat tidak mudah Tuhan untuk merasakan rasa sukacita Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam penderitaan. Engkau menebus kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir membawa kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau berjuang bersama-sama Tuhan untuk melawan COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, cepat atau lambat COVID-19 ini akan segera berakhir Tuhan. Dan kami dapat bisa berkumpul kembali Tuhan, bersama-sama di dalam gereja kami tercinta Tuhan, yang sudah kami rindukan. Ya Tuhan Yesus, juga kami berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah sakit penyakit dalam tubuhnya, dan kami percaya mukjizat Tuhan nyata untuk orang-orang yang percaya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa berkesempatan bergabung bersama kami dengan kami. Semoga Engkau selalu berikan mereka kesehatan, timpai mereka dengan berkat dan sukacita, dan semoga next pertemuan mereka bisa bergabung sama-sama dengan kami. Dan untuk kami semua yang hadir di sini Tuhan, semoga Engkau selalu memberikan kami semangat untuk tetap selalu senantiasa setia mengikuti pengajaran firman-Mu Tuhan. Selalu rindu haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas mungkin ada yang mau segera beristirahat pada malam hari. Semoga Tuhan selalu lindungi, Tuhan jaga dalam tidurnya, bisa besok kembali bangun dengan rasa syukur dan hati yang penuh sukacita dan energi semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu luar biasa untuk kami. Terima kasih, baik juga doa-doa yang teruntaikan ataupun yang masih ada dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau jauh lebih mengetahui apa yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bunda Maria. Mari kita berdoa menghormati Bunda kita. Karena pada bulan ini diperingati sebagai bulan Maria, kita berdoa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman sekali lagi.
Terima kasih Romo. Pengumuman Thank you, ya nanti Romo. sebelum kita foto bersama dan nanti mungkin ada perkenalan, akan ada pengumuman dulu ya. Jadi Rabu depan kita akan berjumpa lagi, tetap di jam yang sama, 7:30 malam, ada Bible Study. Kita renungan, kitab suci, pengajaran akan dibawakan sama Romo Gun. Oke? Yap. Oh iya. Mohon maaf teman-teman, saya agak kelupaan. Tadi sempat ada distract dari luar.